Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Safar Hasan, guru UPT SMP Negeri 1 Pangsit, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai diseminasi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas kehadirannya dalam mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Pangsit. Susunan acara untuk acara diseminasi budaya positif: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Sambutan oleh Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Pangsit sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya acara keempat, presentasi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh 2 orang CWP, yaitu M. Sapaat SPD dan Bapak Muhammad Idris Arifai SPD. Selanjutnya penutup atau istirahat. Untuk membuka acara diseminasi budaya positif, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita menundukkan kepada sejenak. Saya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam acara seminar ini. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara seminar ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir pada hari ini. Ya Tuhan yang Maha Penangguh, kami memohon kebersamaan dan keterhubungan dalam acara ini. Bantu kami saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara peserta. Bukalah pintu hati kami untuk menerima dan memberi sehingga acara seminar ini menjadi momen yang penuh kebaikan. Dalam nama-Mu yang Maha Pengasih, kami memulai acara seminar ini dengan doa dan harapan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di antara kami, dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan dan inspirasi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Pansir sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Dengan ini dipersilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, tidak terhina kita sebagai Allah yang Maha Kuasa dan senantiasa menjaga bersyukur. Karena pada hari ini kita semua bersama dapat menghadiri kegiatan dari calon guru bergerak dalam 10 dalam aksi nyata satu diseminasi budaya positif. Ya tentu kan sangat memberi apresiasi. Selanjutnya sebagai Paknya, mari kita senantiasa memberikan salawat dan tasbih kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, jalan yang lurus bagi keselamatan kita dunia maupun akhirat. Amin. Yang saya hormati materi pada hari ini calon guru bergerak yang akan memberikan memaparkan materi yang terkait dengan disiplin positif. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman sekalian peserta kegiatan ini. Pada hari ini ada dua ya, atau tiga dari calon guru bergerak ada 10, 4 ya, 4 termasuk ibu dunia ya. Yang nantinya akan melakukan kegiatan aksi nyata yang merupakan satu dari beberapa tahap ya, yang mana disiapkan sebagai ya orang-orang yang akan menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita yang saat ini ya mengalami mungkin dekadensi dari segi karakter. Ya, dari adanya program kegiatan ini kita berharap ya, ada perubahan, ada rangka atau memperkuat karakter anak kita yang mengalami pengaruh dari semakin pesatnya teknologi. Ya, oleh karena itu kehadiran program guru bergerak itu sangat kita harapkan bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang akan senantiasa menjadi inspirasi bagi guru-guru muda ya yang belum masuk atau belum lulus sebagai guru bergerak. Dan ini salah satu tugas ya dari banyak tugas yang mereka buat sebagai guru bergerak ya. Mereka harus mengikuti pendidikan pelatihan selama kurang lebih 6 bulan ya. Kalau angkatan sebelumnya itu 9 bulan, mungkin angkatan ini dikurangi menjadi 6 bulan, tetapi ya tidak mengurangi kualitas kegiatan ya, yang mana ya ada beberapa yang harus diikuti berkali termasuk rumah hadiah ya, kemudian nanti sudah menyelesaikan tugas-tugas ya, seperti ya aksi nyata ini ya. Kita berharap kegiatan ini positif ya, memberikan melambang wawasan kita ya, memberi inspirasi kita, memberi motivasi kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang terbaik masa depan anak kita, masa depan generasi kita ya. Jadi diharap guru bergerak akan menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menuntut anak-anak kita ya,
menjadi generasi emas. Selanjutnya, jadi ada aksi nyata yang tadi saya sampaikan bahwa merupakan langkah terakhir dari kegiatan pelatihan mandiri dari Putri Penggerak yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita bersama-sama yang belajar di sini. Ya, kenapa? Karena ya ada beberapa topik yang sebenarnya yang salah satu saja topik ini yaitu di disiplin positif ya, di aksi nyata disiplin disiplin budaya positif. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena kita bergelut di dunia pendidikan. Ya, kita pahami bahwa maju tidaknya pendidikan itu ya harus ya tertanam pada diri anak itu yaitu budaya positif. Kenapa? Karena keberhasilan itu ya seorang anak ini universal dimanapun itu. Ya, karena ada katanya bahwa keberhasilan itu ya kuncinya adalah disiplin. Ya, jadi kedisiplinan ini penting dan menjadi apa namanya pegangan kita sebagai seorang ibu ya untuk bagaimana kita bisa hidup ya bukan cuma di sekolah saja tapi juga di dunia sehari-hari mereka di lingkungannya, di keluarga atau di masyarakat. Ya, jadi orang Jepang menjadikan disiplin itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ya, jadi di Jepang itu ada budaya, ya budaya malu, ada budaya disiplin yang merupakan ya kalau ada penelitian dari seorang profesor yang mengatakan bahwa disiplin tingkat tinggi itu adalah milik orang Jepang yang mana menjadi kunci ya kesuksesan Jepang dalam menguasai teknologi. Ya, jadi zaman sekarang kita pahami teknologi itu ya sangat identik dengan informasi dan komunikasi. Nah, informasi komunikasi itu ya, kita juga paham bersama bahwa zaman sekarang zaman internet, zaman di mana semuanya ya yang berbasis pada teknologi tentang teknologi informasi. Jadi seorang pendidik itu untuk senantiasa belajar, senantiasa mengupdate, senantiasa merefresh ilmunya. Nah, tempat belajar bagi siswa sekarang ya ada tempat belajar, ada guru lain dari kita ya. Antara lain itu ya itu internet. Internet adalah salah satu guru dari siswa kita. Nah, persoalannya apa yang ditampilkan di situ anak-anak itu siswa itu harus punya saringan karena yang ditampilkan semua ada positif, ada negatif. Nah, ketika anak-anak SMP yang kita pahami bersama bahwa anak SMP itu lagi masa adolescence, masa pubertas, masa pancaroba, masa di mana mereka sangat tegang ya terhadap hal baru, sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan melalui jaringan itu, melalui internet itu, ya mereka ingin mencobanya. Nah, jadi, kalau sudah seperti ini, maka tantangan kita sebagai guru itu sangat berat, ya, terutama dalam karakter. Kalau dari segi pengetahuan, saya kira sebagian tidak ditangani oleh teknologi. Ya, kita tahu sekarang ya, katakanlah ya saudara di Google itu ya mereka bisa dapatkan informasi, mereka bisa dapatkan ya ilmu. Nah, jadi Google itu merupakan sumber ilmu bagi kita. Nah, pilihan karakter ini yang perlu kita sebagai guru ya. Peran kita sebagai guru tidak bisa tergantikan terkait dengan peranan.
Tapi terkait dengan pengetahuan, ya sebagian sudah diambil alih oleh ya jaringan internet, sebagian sudah diambil oleh ya Google. Nah, jadi salah satu referensi terbaik mereka ya karena tiap hari mereka sangat fokus ketika ya masuk dalam jaringan di Google misalnya. Ya, jadi tinggal perlu diarahkan, perlu dibimbing anak-anak baik. Ya, jadi oleh karena itu sampai dengan ini guru bergerak hadir bagaimana membentuk karakter yang baik bagi anak kita. Bapak Presiden itu di dalam kurikulum mereka itu ada bagaimana. Nah, jadi Bapak Presiden terkait dengan penguatan pendidikan karakter kemudian jadi maju begitu. Ya, program pelajaran Pancasila ya yang mana juga harus kita sebagai orang guru ya untuk selalu bekerja sama, selalu belajar, selalu kolaborasi dengan teman-teman kita untuk saling berbagi ya untuk saling sharing ya dengan teman-teman kita agar ilmu kita itu senantiasa terbarukan, senantiasa terupdate ya jangan sampai tertinggal. Ya, dengan adanya kehadiran itu bergerak itu sangat bermanfaat bagi pembelajaran ke depan. Nah, jadi teman-teman ya saya dengar bahwa program bergerak ini itu akan dilakukan dalam 12 tahap ya. Jadi saat ini masuk ke tahap 10 atau angkatan ke-10. Dan ke depan akan ke 11-12 ya dari teman-teman yang masih muda ini bisa mengikuti jenjang semangat. Saya melihat bahwa ada fenomena bahwa kalau guru jadi guru bergerak lebih banyak tersita kita. Ya tersita kenapa? Karena ya betul-betul butuh kedisiplinan di situ. Ya jadi ada pandangan dari beberapa ya teman. Jangan bisa jadi guru bergerak. Kenapa? Karena terlalu ribet, terlalu banyak waktu. Ya apalagi ibu guru ya yang tentunya ada waktu khusus yang harus kita gunakan untuk belajar untuk anak-anak di rumah dan masih untuk menjadi guru bergerak juga kurang ya kita yakini itu pasti tetapi ya bukan berarti kita harus jadi guru bergerak. Minimal kita belajar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang guru bergerak. Ya minimal kita terinspirasi, kita motivasi ya untuk bergerak bersama ya harus saling berbagi. Ya, karena tidak mesti harus dengan itu pelatihan termasuk di angkatan 11 dan 12. Ya tapi yang mesti adalah kita ya, bergerak bersama, kita belajar, ya, kita sharing. Ya, terutama ini terkait dengan pengalaman. Ya, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, jadi karena guru yang terbaik maka ya kita harus sharing dengan teman-teman kita yang memang memiliki kelebihan, terutama ini yang IT ya. Saya sadari bahwa teman-teman yang kelahiran anak duluan itu ya masih ada 22 orang. Di sini saat ini masih ada 22 orang dan rata-rata mereka motivasinya untuk mengambil ilmunya itu semakin menurun. Ya apa sebabnya? Ya saya juga di sini karena rata-rata yang kelahiran duluan sudah mau pensiun. Ya, jadi 32 orang. Ya, untuk yang kelahiran 70-an tidak ada istilah ya seperti yang dulu yang katakan ya karena yang katakan saya itu tidak dua orang teman saya dengan dua ya tidak mau apa namanya bukan tidak mau belajar tapi begitu saja menurun. Nah jadi pemerintahan yang baru dan
datang 70-an, datang 80-an, 90-an, ya tidak boleh tertinggal ya, tidak boleh tertinggal dalam hal informasi komunikasi ya. Saya sering katakan sama siswa jadi anggota PKI ya, apa istilah saya itu anggota PKI, anggota pelajar yang ketinggalan informasi ya. Kenapa? Karena ya kata Arifin, siapa yang menguasainya adalah mereka yang menguasai informasi ya. Jadi itu dikatakan Arifin satu lawan yang baru ya, yang menguasai informasi itu yang menguasai dunia. Saat ini kan informasi sudah dikuasai oleh barat, dikuasai negara-negara maju ya. Kita Indonesia juga sudah berkembang, sudah maju ya, terkait dengan teknologi ini ya. Siapa yang menjadi pembimbingnya ini adalah guru ya, tetapi anak kita itu pasti banyak belajar di luar dari sekolah. Mereka belajar ya, belajar mandiri juga ya. Bahkan kalau kita berbicara masalah IT, mereka cepat sekali paham ya. Ya, mereka cepat sekali paham. Jadi teman-teman yang masih muda ini ya, kita tolong jangan sampai terputus ya, jangan sampai tertinggal ya. Jangan ada yang tertinggal ilmunya terkait dengan informasi, terkait dengan kreativitas dan inovasinya. Kita harus saling berbagi terkait dengan apa yang akan disampaikan teman-teman kita ini ya, baik itu Bapak Idris Haribai, SPDBD maupun dengan Kepala ya. Itu intinya bahwa mereka menyelesaikan salah satu tugas dari setelah mempelajari satu modul, kemudian lagi di satu topik ya, lalu langkah terakhir adalah adanya aksi nyata ini merupakan saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya, karena saya tidak percaya apa yang saya sampaikan ini adalah hasil kajian dari berbagai teori, merupakan hasil pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran ke depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi dan yang berlengkap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu presentasi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Presentasi yang pertama oleh Bapak M. Sapahat Hasan SPD, dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas perkenannya hadir pada kegiatan ini, sekaligus memberi motivasi sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, insyaallah. Kemudian selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan ini pula. Semoga apa yang Bapak Ibu hadir dalam kesempatan ini beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya perkenalkan, saya Muhammad Sifat Hasan, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPT SMP Negeri 1 Pangsip. Kemudian selanjutnya rekan saya Bapak Muhammad Idris Haribai, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPT SMP Negeri 1 Watapulu.
Selanjutnya pada kegiatan ini pertama-tama saya akan memberikan sedikit informasi mengenai budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya, murid itu bisa secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku sehingga mereka memperoleh pemahaman yang mendalam. Kemudian yang ketiga, bukan lagi bagaimana guru mengajar, tetapi bagaimana murid itu bisa belajar dengan baik. Nah, salah satu yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa teori kontrol menurut Dr. William Lesar, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika mereka tidak melakukannya. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, itu karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitasnya yang gagal, sehingga mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Terkadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk melakukannya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penggunaan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan tersebut, atau bisa jadi mereka menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak mereka. Namun pada akhirnya orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan dapat membentuk hubungan permusuhan. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit demi sedikit. Nah, bukanlah sikap atau perilaku Anda, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain?
untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu. Lanjut. Ada beberapa disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan atau murid atau pengikut. Sedangkan pada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam membangun perilaku ke arah yang lebih baik. Ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Brian yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ada 4. Yang pertama adalah keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian yang kedua, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Selanjutnya mengenai kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian selanjutnya kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Dan terakhir mengenai kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan, saya melakukan ini adalah motivasi eksternal. Kemudian selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah dan guru UPT SMP Negeri 1 Pasir. Jadi kami datang ke sini, Bapak Ibu, bukan untuk menggurui, tapi kami datang ke sini untuk kolaborasi atau saling sharing, artinya memberikan informasi apa yang kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak dan kekuliahan kami tadi. Ya baiklah, sebelum kita mulai dulu, saya minta dulu kesediaan dari Bapak kerjasamanya, yaitu relax ya. Jadi kita di sini kita santai tanpa ada kita tegas bagaimana
Jadi kita beri dulu saya minta beri dulu Bapak Ibu. Kita dulu lakukan gerakan sedikit, ya. Saya minta saja Bapak Ibu berdiri dulu. Ya, terima kasih. Supaya kita kan lama tadi dulu, mungkin apa kita lihat ya. Sebentar saja Pak. Jadi sholat kita dari tangan ke atas. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belakang. Kita saja supaya terasa Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Ya. Jadi baiklah, saya akan lanjut ke materi yaitu posisi kontrol. Ini posisi kontrol, artinya kita arahkan apa yang dilakukan oleh guru terhadap melihat atau perkembangan peserta didik di sekolah. Jadi yang pertama, pemukul. Jadi maksudnya ini, pemukul maksudnya seseorang pemukul bisa menggunakan kemampuan fisik atau maupun verbal. Mungkin ini sering pernah kita lakukan ya, saya juga dapatkan juga, sering juga. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Artinya kita panggilan bermasalah, kita berbicara dengan bahasa lembut, tetapi seakan-akan itu bahasa yang kita sampaikan, siswa merasa terpojok, artinya kita pojokkan. Kemudian yang ketiga, teman. Jadi di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya terkadang kan ada siswa itu ada siswa kesayangan. Kalau dia melanggar, terkadang kita panggil, kita hanya bahasa-bahasa persuasi tanpa ada tekanan bagi dia. Sehingga kalau begini, siswa itu akan merasa enak. Wah, tidak diberikan di guru itu karena tadi kan dikebab-kebab, tadi kan cuma dibawa kuil atau bagaimana, tidak. Kemudian yang keempat, monitor atau memantau. Maksud begini, kita sebagai guru memantau kelakuan siswa di sekolah dengan berdasarkan aturan atau tertib dengan ada hukuman atau sanksi yang mengikat. Kemudian yang kelima, manajer. Inilah nanti manajer yang kita melakukan di sekolah. Artinya kalau ada sesuatu bermasalah, bagaimana kita mengendalikan kesalahan siswa itu supaya itu siswa ada perubahan tanpa ada sistem menghukum atau berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jadi penjelasan saya posisi kontrol. Pertama, penghukum. Guru percaya bahwa cara ini yang terbaik. Mungkin bisa kita lakukan baik ya. Misalnya katakan kamu salah terus atau selalu pasti kamu yang terakhir. Baca aturannya, awas kalau salah. Atau dari jalan ke belakang, sini awas. Itu sehingga akan itu penghukum, artinya siswa akan merasa takut ketika kita melihat kita. Selanjutnya, membuat rasa bersalah, maksudnya guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lebih lembut atau mungkin kelingan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Misalnya Bapak kecewa kepada kamu, atau beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahan seperti ini. Seakan-akan kita memojokkan peserta didik yang ada di sekolah ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, teman, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi dan suara lama untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan dengan baik dengan murid. Ini bisa terjadi Pak ya, terkadang ada siswa kesayangan, siswa dekat sama kita, ketika dia melanggar, terkadang kita abaikan aturan yang pernah kita sepakati. Misalnya, ayo belajarlah baik dari Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan. Kalau ini siswa apa? Dia merasa turun. Artinya ini wanita buku mau bikin kita berada. Kemudian pemantau. Nah, maksud pemantau
Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan ada konsekuensinya. Yang kedua, misalnya menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku kesalahan. Nah, ini perintah yang dilakukan oleh guru BK atau di kelas. Ada catatan daripada itu terhadap masalah yang dilakukan. Misalnya, mengingatkan khusus saat terjadi pelanggaran, misalnya peraturan apa, kemudian apa yang telah kita lakukan, konsekuensinya apa. Kemudian selanjutnya manajer. Nah, sini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat misalnya apa yang kita yakini, apa yang pernah kita sepakati, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Inilah posisi kontrol yang terakhir ini yang kita mengharapkan apa yang dilakukan oleh seorang guru sekolah. Jadi kita kembali supaya kontrol, mengukur, membuat masalah, teman, monitor, pemantau. Jadi ini ada catatan kecil saya akan bagikan. Artinya ketika upacara bendera ada siswa yang tidak melengkapi atributnya atau dia tidak memakai dasi, mungkin apa yang dilakukan oleh bapak ibu, apakah sebagai pengukur, membuat orang bersalah, teman, monitor, pemantau atau manajer. Artinya apa yang pernah bapak lakukan. Saya minta tolong bapak ibu untuk memberitahu saya atau diserahkan kali ini. Lalu misalnya pada saat upacara ini ada siswa tidak memakai pedus yang memakai dasi atau lambang lokasi kita dapat. Jadi apa yang kita lakukan pada saat itu dan sering kita lakukan. Apakah sebagai pengukur atau membawa bersalah, teman, membawa pemantau atau manajer. Artinya pengalaman kita lah. Karena terkadang analisis itu kita mau langsung langsung berubah total, tapi kita memikirkan ke depan. Bagaimana Pak Bu? Ya, sudah ya. Oh, oke. Hukuman. Ya. Oh, manajer. Ya. Artinya kita kan sering menghadapi siswa, tentu paling apa yang kita lakukan. Harus kepada teman, monitor atau memantau. Ini cara yang saya lakukan memang begitu. Oh, artinya tidak ada kamu ya. Terima kasih Bu.
Jadi permasalahannya tadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Setelah kita masuk, rata-rata kita mengarah ke yang pertama. Kemudian mungkin itu kita anggap sebagai cara yang efektif atau tepat tanpa kita memikirkan ibadah ke depan terhadap siswa. Jadi saya mendukung, saya tak seluruh. Keluar dari sana, ke sana kamu ambil bersalahi. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu sudah bilang berkali-kali tapi masih saja melanggar. Bapak kecewa bersama Bapak sampaikan turunan pakai dasiki, lengkapi. Bagi kalau melanggar, pasti lagi hukum. Selanjutnya, teman, ayolah ikut aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Kali ini misalnya seorang perempuan tanya ibu maafkan atau bapak maafkan. Kemudian pemantau. Ada di sini monitor ya, monitor. Kamu sudah melanggar, kamu tentu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek apa yang kamu lakukan. Dulu ada di sekolah kalau tidak salah dia pakai apa poin. Pelanggarannya ini 1 poin, pelanggarannya ini 5 poin. Kalau ini 100 poin, nah bagaimana lagi? Itu sudah masuk gagal. Kemudian ini yang kita harapkan sekarang itu manajer. Apakah kalau tak selamat nanti tadi apa selama Pak saya tidak memakai atribut sekolah. Apa kira-kira pendapatmu? Kalau saya tidak pakai atribut Pak, berarti artinya bahkan saya tidak ragu atau bagaimana. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Seperti tadi Ibu, usulnya juga bagus. Seperti di sini diarahkan ke toko Said. Ya, kalau saya tolong ke sana di kerja sendiri. Itu artinya anak-anak akan merasa dia melakukan suatu kekurangan, tapi dia merasa dia memperbaiki. Intinya belajar di sini bagaimana siswa itu memperbaiki dirinya setelah melakukan suatu kekurangan atau kesalahan sekolah. Ya, artinya kita usahakan di sini. Selanjutnya. Keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Jadi sini kita bisa bedakan antara keyakinan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ada sanksi yang mengikat. Kalau keyakinan kelas artinya tidak ada sanksi tapi kata-kata positif yang berupa nilai-nilai kebajikan. Misalnya buanglah buanglah sampah pada tempatnya. Ketika siswa membuang sampah pada tempatnya, maka dia ada nilai positif bahwa kalau sampah berserakan maka lingkungan tidak bersih. Bahkan saya di sekolah Bu, Pak, saya sampaikan bahwa memungut sampah itu bukan sebagai sanksi, tapi sebagai olahraga kecil. Artinya bergerak kan, jalan, ambil sampah, bergerak lagi, itu artinya gerak badan. Bukan berarti nanti lari keliling, ambil takro, ambil kulit, termasuk tidak. Jadi anak-anak akan merasa betul ini. Ini lagi ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas pertama dan ekstrak dari peraturan berupa pernyataan universal sedikit saja agar mudah diingat, artinya jangan terlalu banyak kesepakatan. Anak-anak juga pusing, kita juga pusing. Artinya itu penting saja. Kemudian juga dalam bentuk kalimat positif, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Diskusi merupakan suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sebagaimana yang dipaparkan oleh Dosen 2004. Ciri-ciri diskusi pertama menguatkan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Sehingga bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, tawaran bukan paksaan. Memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Kemudian ini tadi 3 solusi. Pertama, menstabilkan diri kita. Yang kedua, validitas tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Inilah yang kita mau usahakan dalam pendidikan sekarang masa yang akan datang untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh peserta didik di sekolah. Misalnya, kita sampaikan misalnya anak melanggar. Untuk kita sampaikan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu, artinya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang perlu kita bisa katakan misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita kembali kepada soal keyakinan apa yang kita pernah sepakati, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang di dalam menurut kamu. Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, yang terakhir sebagai penutup dalam kita ini, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mereduksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai manajer, yaitu menuntun murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sebagaimana tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berakhlak, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar potensi lulusan yang diharapkan. Itulah materi yang kami sampaikan dari saya bersama Pak dan saya kembalikan kepada moderator. Jadi demikianlah pemaparan dari Bapak M. Sapaat SPD dan Bapak Muhammad Idris AFI SPD. Selanjutnya, siapa tahu ada dari Bapak dan Ibu guru yang berkenan memberikan pertanyaan, juga sisa 2 orang saja, mengingat waktu, persilakan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu maksud saya di awal materi Pak itu membahas tentang budaya positif. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan budaya positif dengan disiplin positif? Masih ada Pak? Tunggu 1 orang lagi. Oke, silakan. Dari paparan yang disampaikan tadi, berarti ketika kita melakukan restitusi, ya bisa kita lakukan restitusi ketika kita tidak mengusung sebuah keyakinan kelas. Ya, itu saja. Saya cuma ingin Ya, itu dua pertanyaan. Yang pertama, atau perbedaan dari budaya positif dengan disiplin positif. Yang kedua, apakah kita ketika akan melakukan restitusi harus membuat keyakinan kelas itu? Demikian saya persilakan kepada Bapak materi penjelasan lebih lanjut. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk. Pertama tadi itu menanyakan tentang apa perbedaan budaya positif dengan disiplin positif ya. Jadi saya kira tentu ada perbedaannya. Jadi kita lihat dulu apa kata dasar dari budaya itu sendiri.
Jadi budaya itu adalah bersifat umum. Maksudnya di sini adalah etika-etika atau yang ada dalam suatu daerah tertentu. Nah, itu budaya. Kemudian dikaitkan dengan budaya positif. Nah, terkadang budaya-budaya itu ada yang tidak bersifat positif. Maksudnya yang tidak bersifat positif itu senantiasa dihilangkan. Ya, kita mengalih ke budaya-budaya yang positif itu. Seperti misalnya kita ada budaya lokal di sini dengan kata tabe. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif. Nah, sedangkan disiplin positif di sini sudah menjurus ke suatu lembaga atau institusi. Misalnya di sekolah ini tentu sebelum melakukan sesuatu terlebih dahulu kita lihat dulu. Nah, apa peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, apa keyakinan-keyakinan yang ada di dalamnya, sehingga kita dapat menerapkan tata tertib sehingga terjadilah apa yang dinamakan dengan disiplin positif. Terima kasih. Terima kasih dari tadi peserta masyarakat. Apa bedanya budaya positif dengan disiplin positif? Itu Pak. Kalau kita berbicara budaya itu kondisi atau kehidupan masyarakat tertentu yang punya nilai positif yang disepakati secara bersama dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Misalnya kita masyarakat Bugis, kita kenal itu sifat tahu, sifat lebih, sifat kaina, taruhada, tarugaul. Inilah budaya positif yang bisa kita diterapkan ini secara umum. Kemudian disiplin positif, bagaimana kita melaksanakan konsep itu dalam kehidupan kita. Misalnya sifat tahu, pasti sifat tahu kita saling menghargai. Yang tua menghargai yang muda menghargai yang tua. Itu maksudnya, itu bedanya. Artinya kalau budaya itu secara umum Pak. Kalau disiplin itu artinya sudah menjurus salah satu konsep. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Fitri. Restitusi tidak bisa dilaksanakan tanpa ada keyakinan keras. Jadi kalau kita melihat dari alurnya, memang awalnya itu kita dulu membuat kesepakatan. Tidak bisa kita bertindakan kalau tidak sepakatan terdahulu. Setelah kita sepakati dan kita menjelaskan, karena ini ada bukti-buktinya, ada pembaliknya. Setelah kita sepakat, itu kan artinya daya kontrol terhadap anak didik di sekolah. Setelah kita sepakati, ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita panggil, kita ingatkan. Bagaimana apa yang kita pernah sepakati? Oh, saya sepakati begini Pak. Jadi kalau begitu, apakah anak mau berubah? Otomatis akan berubah. Artinya dia melakukan suatu kondisi ke area yang baik tanpa ada tekanan, tanpa ada sanksi yang mengikat terhadap dirinya. Itulah yang kita harapkan ke depan ini tentang pelaksanaan segitiga diskusi di sekolah. Terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada penanya. Kepada bisa ditanggapi, karena kami datang di sini rumah tampaknya kolaborasi artinya berbagi, ya. Kami sini bukan pakai. Demikian tambahan penjelasan dari pemateri. Mengingat waktu, jadi pertanyaan cuma dibatasi 2 saja. Itulah tentang pemaparan diseminasi budaya positif. Dapat disimpulkan bahwa untuk penerapan budaya positif dan disiplin positif perlu adanya perubahan paradigma pendidikan, bahwa guru bukan sentral, bukan segala-galanya. Kemudian yang kedua, untuk penerapan restitusi yang perlu kita tekankan bahwa perlu adanya dulu keyakinan kelas dan perlu kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian jadi perlu kita mengetahui itu. Kemudian yang paling ditekankan di sini bahwa posisi kontrol yang diharapkan ke depannya, seorang guru adalah seorang manajer, bukan sebagai penghubung, bukan sebuah pembuat masalah. Walaupun
itu akan memakan waktu yang lama. Tetapi kita harus berupaya berubah menjadi seorang guru yang seorang manajer. Demikian kesimpulan dari materi diseminasi budaya positif kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap. Dengan ini menutup acara demonstrasi dengan membaca hamdalah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.